Formasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Ketemu lagi dengan Om Begawan, bahas lagi tentang DPR ini. Loh, waktu DPR menerima banyak mahasiswa dalam acara resmi, usai serentetan aksi di berbagai daerah yang banyak menimbulkan kerusakan, penjarahan dan sebagainya, ada salah satu pernyataan Pak Dasko yang jujur saja gawe aku kaget. Wah, ini kok bisa setegas itu, malah selugas itu. Ya, Pak Ketua Harian Gerindra ini loh, subjektivitasku mendengar apa yang dikatakan akan berdampak secara politis. Secara politis pada siapa? Ya pada banyak kalangan, baik institusi maupun pribadi. Nah, sebelum tak lanjut kupasan saya ini, tak kasih warning, peringatan. Ini woro-woro sik wae ini. Bagi sing dora seneng sama PDIP atau Mbak Puan, wis di skip wae. Konten ini rasah ditonton itu loh. Tenan ini, tinimbang mbok simak sak rampunge gawe kowe stroke, gawe kowe anyel dan emosi, Om Begawan ra tanggung jawab. Ya saya ngerti loh, tambah pengetahuan. Ya didengerin baik-baik ini konten Om Begawan ini. Ngompol itu bukan konten bedah politik sak penak udelku loh, enggak, harus ada dasarnya, harus ada tujuannya yang baik. Intinya bisa mencerdaskan masyarakat. Gitu. Semuanya dilandaskan pada konstitusi serta jalan kebenaran yang harus saya ungkapkan ini. Nah, bedah politik harus gitu, harus sesuai dengan kebenaran yang harus saya ungkapkan. Lah kontennya Om Begawan ini bisa tak klaim jadi wahana upgrade pengetahuan khususnya politik bagi semua yang mendengarkan. Ini bukan konten kelas politik recehan loh. Loh, ngalem awake dhewe kan ya ora apa-apa. Yang sekedar ubyang-ubyung golek duit tok. Kabur kanginan otak-atik gathuk enggak. Apa neh mung receh-receh enggak mau. Maaf. Bukan level kami untuk itu. Nah, wis ngono ya. Penting wis tak peseni ini, tak warning nih bagi para yang tidak suka sama PDIP sama Mbak Puan. Ngono tak omongnya geblak itu salahku. Nah, wis do nyimak toh apa yang Pak Dasko bilang tadi. Reformasi atau perbaikan DPR akan dipimpin oleh Ketua Puan Maharani. Semua orang juga tahu Ketua DPR sekarang itu siapa. Ini sebenarnya tidak perkara kepantasan atau tata urutan administratif. Nek namanya ketua atau kepala, otomatis ya mengumandui pernyataan Pak Dasko itu jelas kalimat politik penegasan. Menempatkan posisi Gerindra itu di mana? Tegas. Wong nek ngerti konstitusi, memahami fatsun politik, clear itu. Apa yang dikatakan Pak Dasko itu? Mengakui bahwa ketua DPR adalah Puan Maharani dari PDIP. Ya monggo nek dora percaya. Wong nyat percaya kuwi kudu ora mung kudu karo Gusti. Tapi berita-berita yang fakta ini ya harusnya dipercaya. Loh, orang malah percaya karo Begawan loh. Dan Pak Dasko ngomong begitu itu dudu karepe dhewe. Prediksi Om Begawan itu tentu perintah Ketua Umum Gerindra. Siapa Ketua Umum Gerindra? Pak Prabowo yang di sini sebagai kepala negara, presiden. Loh, secara bersama-sama membenahi negara ini loh. Ini ketok. Ujung-ujungnya atau ambu-ambu ini Gerindra sama PDIP ya akhirnya bergandengan tangan. Nek ngisore do ribut, lantas ndurane padudan wae berat banget ke depannya. Makanya Gerindra partai besar dan PDI partai besar ya berangkulan supaya membenahi negara ini yang sudah carut marut ini. Sebagai dua partai politik terbesar di Indonesia, mereka boleh berhadapan-hadapan sewaktu kontestasi. Ya toh. Namun ketika semua telah usai, rampung, semua kembali pada fungsi masing-masing.
Pemenang pemilu memimpin Senayan, pemenang pilpres memimpin pemerintah. Loh, pemerintah itu kan ya eksekutif bersama legislatif. Jangan dikira loh, penegasan itu tidak berekses apapun. Apa yang disebut sama Pak Dasko memberi konsekuensi, ada imbas yang tidak sepele, utamanya pada kekuasaannya Jokowi, serta para pendukung-pendukungnya, termasuk termul-termulnya. Nek tak sebut itu presiden ke-7, mesti dong ini nih. Lah kok tekan Jokowi meneh ini kawan. Lah iya no, lah piye? Nek Jokowi beneran wis gak nyampur tangan, ora cawe-cawe. Nek anake dudu wapres, nek relawan gak aeng-aeng, enek sing meres, enek sing dadi napi, tak jamin tak loske, ora tak sebut. Apalagi para YouTuber yang suka ngawur itu. Hanya buat ocehan hoax aja. Ngopo nyebut-nyebut mantan? Aku gak no. Faktanya adalah sampai sekarang ada banyak hal yang sulit dilepaskan dari pengaruh Jokowi. Ya, Anda mau contoh? Lihat contoh itu yang saya sebutkan. Selfister bisa dicemplungi bui? Enggak, susah, sulit. Seakan-akan kejaksaan sangat kangelan untuk nangkep selfister. Lu kena sekarang wong-wonge Jokowi sing do ancek-ancek, sing umpak-umpakan ngono kuwi. Apa iya? Dia gak duwe pengaruh. Sudahlah, kita itu gak pura-pura bego. Lu perkara ginian, Gibran jadi wapres. Yang juga menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Jauh dari realisasi. Omong tok itu. Zong. Ngono apa pernah para pendukung bisa menjelaskan? Kemana itu 19 juta lapangan pekerjaan? Mereka cekep menang. Gak ada yang ngomong. Gak ada yang bisa menjelaskan. Yang sesungguhnya dialami kita semua sekarang apaan? Carut marut yang sekarang ada. Pernah sekalipun Jokowi menjelaskan? Nggak ada. Maka yo tak upas. Nggak tak loske. Gitu. Apa yang dikatakan Pak Dasko tadi, itu tujuannya. Tidak ke para mahasiswa yang mendengarkan di ruangan. Bukan pula buat anggota fraksi Gerindra. Apalagi buat anggota fraksi partai di luar Gerindra. Itu message-nya ke pemilik kuasa yang lain. Yang selama ini mungkin dirasa Pak Dasko makin kelewatan, makin ugal-ugalan. Panggung politik atas panggung dan di belakang panggung. Jelas jauh berbeda. Neng dhuwur panggung, pertunjukan itu, jangankan cara acting. Macake so apik-apik karo ayu-ayu, bagus-bagus. Suara para aktor dan seniman banternan menggelegar. Nek umpama penyanyi, lagune, suarane pek banget. Loh, di belakang panggung tidak sekedar kita melihat aktor atau aktris idola. Koloran tok ngligo tatonane sawah, malah dosa manuk mulek sama persiapan hafalan-hafalan buat di panggung tadi. Ngapalke teksnya. Mereka lebih sering menampakkan wajah aslinya, dibuka topengnya. Lah, di situasi politik ya gak jauh berbeda seperti ini. Dengan panggung pertunjukan tadi. Ketika ada di panggung menampilkan sesuatu yang indah. Neng buri panggung, walah. Racetal. Dalam analisis Om Begawan, selain menyatakan sikap di hadapan para mahasiswa, Pak Dasko ini, itu ada rangkaian peluru yang dikirim ke pihak luaran sana loh. Ini prediksi Om Begawan ini. Analisa Om Begawan. Seolah Pak Dasko mau bilang, lu kira PDIP nggak tahu kelakuan lo? Ini mungkin kalau dibahasakan seperti itu. Mbak Puan itu ngerti loh. Sudah nggak usah banyak tingkah loh. Kalau nggak pengen habis. Nah itu peringatan Pak Dasko dengan ucapan-ucapan tadi. Dengarkan ucapannya tadi. Ketua DPR itu dipegang oleh Mbak Puan Maharani. Itu sih yang tak maknai. Kepentingannya tidak sekedar reformasi DPR, perbaikan kinerja mereka, namun juga menghadapi pihak-pihak yang mau menjatuhkan DPR. Nah, aku bilani DPR loh, ini cuma mengupas apa adanya loh. Ini juga berkaitan sama aksi-aksi penjarahan kemarin juga, terutama yang dialami para wakil rakyat. Jangan dikira intimidasi itu gak diterima Mbak Puan. Loh, itu parah itu penjara itu. Utamanya para jaringan yang menggerakkan itu. Itu sempat mengarahkan sasaran ke rumah Mbak Puan loh. Ada itu. Beberapa info menyebut ada yang mengabaikan ajakan itu.
Namun informasi lain menjelaskan, massa berhasil dihalau aparat dari dekat rumah Mbak Puan. Kan bis berkali-kali tak ungkap. Betapa tidak masuk akalnya rumah Uya Kuya, Eko Patrio, Bung Ahmad Saroni, apalagi Bu Sri Mulyani Indrawati bisa dijarah. Nek di rumah Nafa Urbah, rodok masuk akal. Hanya waktu penjaranya sing sulit diterima. Mosok subuh sama jam 5 pagi, penjarahan masih terjadi. Siapa yang pada jam sebagi itu masih ada di jalanan, bergerak ke rumah seseorang? Dengan maksud apa? Ya jarah. Dan itu mesti ada sing ngongkon. Tahu ngongkon? Ada yang menggiring kemana. Ketidakmungkinan tadi akan gugur andai ada mastermind, otak di belakang layar. Loh, hanya ke soal siapanya ini. Ini tugas polisi ini. Iya toh. Mastermind-nya itu tugas polisi untuk nangkep. Itu tugas Begawan. Loh, kayak aku ini mencoba ngasih info aja. Siapa tahu ada yang menangkap info penting dari Pak Begawan untuk kemudian ditindaklanjuti. Loh, pertanyaan besar Begawan itu. Atau rasa penasaran kita ini. Siapa mereka itu sebenarnya? Apakah pihak di belakang layar? Atau maunya sendiri para penjara itu? Atau yang mau menjatuhkan Pak Prabowo? Yang kemarin ada beberapa kader partai yang ingin melengsarkan Pak Prabowo, atau mungkin teman-temannya dia. Dan Om Begawan sih meragukan penelusuran terhadap penggerak-penggerak ini tidak akan sampai pada pihak yang pegang kendali. Orang mungkin. Lagi-lagi yang bakal terus di blow up, diberitakan di banyak media mainstream, ya mau sekedar anak-anak yang ditangkap itu, yang dituduh menjadi penjara, provokator dan sebagainya, yang hanya ikut-ikutan, yang beneran nggak ngerti apa-apa sebenarnya, mau melu-melu atau ikut-ikutan. Nah, jika Pak Dasko sudah ceto bilang reformasi dipimpin Mbak Puan, idealnya 4 wakil rakyat yang rumahnya dijarah, serta Sri Mulyani mendesak polisi untuk mengungkapkan aktornya. Ya toh? Meski mereka tak lagi di Senayan loh. Datang ke sana, minta dibongkar. Siapa yang menggerakkan para penjara itu? Bocil-bocil yang pada ngambilin barang ini. Itu kan mau melu-melu. Katutan tok. Mengapa itu tidak segera diungkap? Berharap dapat barang yang diuangkan tuh anak-anak yang menjarah itu. Kenapa ini tidak segera diungkap? Lu bar gue apa tuh? Barangnya iso didol terus gue tuh HP terbaru no? Lu secepat itu pikirannya. Hanya bila kita berharap lebih pada polisi, ya jauh banget kita ini. Bisa mendesak mereka, mengungkap aktor sebenarnya. Seperti yang tak cerita di episode lalu, Pak. Misalnya ini pelibatan PPATK, itu jadi kunci penting. Ikuti saja aliran dananya. Dari mana? Proses saja dengan jeli. Intel Bais yang tertangkap sama oknum di pembakaran gedung Geraha di Surabaya. Dari pengungkapan berbagai kasus kan ya jelas sekali. Yang banyak disampaikan polisi, mau sekedar wong-wong biasa. Termasuk Direktur Lokataru yang ditangkap itu. Itu beneran dalang, memprovokasi. Atau ada kaitannya sama pihak lain. Nah, yang punya kepentingan. Apakah hanya sesederhana itu? Atau jangan-jangan ini polisi mau sekedar golek orang independen yang bisa dibikin mesti nanggung kesalahan orang lain. Ya. Sampai saat ini Menteri HAM dan Komnas HAM seolah-olah gak punya taring. Ya. Berada di garda depan untuk membela hak asasi manusia. Atau menelisik lah. Adakah pihak-pihak di luar rakyat atau malah dari luar negeri masuk ke sini? Misalnya ini. Apa benar rakyat dari berbagai kota terus-menerus demo, Anda itu digerakkan? Bila beneran itu diubah di tiap wilayah, ada komandonya. Apa di kota kecil, ada yang mengomando juga? Atau rakyat hanya bergerak karena kerenteking hati? Atau melu-melu? Atau ada kepinginan, ben dikiroyo, kedel. Ya itu saja, kenapa ini tidak segera terungkap? Balik lagi soal penegasan Pak Dasko. Akankah proses reformasi DPR bakal berjalan baik? Ya kembali ke komitmen semua partai di Senayan. Bila mereka memang punya tanggung jawab besar pada rakyat, prosesnya akan cepat. Termasuk pembahasan rencana undang-undang perampasan aset.
Loh, tentang rencana undang-undang ini loh, Begawan pengen tahu nih, seberapa banyak Kompolres tahu seluk-beluknya. Ingat loh, kewenangan besar yang dimiliki para penegak hukum itu bisa merusak demokrasi kita loh malah. Sebab dalam draft yang isinya sampai 340-an halaman itu, disebutkan bila penegak hukum bisa menyita apapun, segala aset yang disangka didapatkan dari transaksi yang tidak seimbang. Dan klausul transaksi tidak seimbang ini ukurannya berdasarkan rumusan penegak hukum. Belum ada ketentuan baku loh. Bila nanti sudah divonis, ternyata aset yang disita tidak berhubungan dengan kasus, tidak ada kewajiban penegak hukum untuk mengembalikan aset pada terdakwa tadi. Ini menandakan apa? Ancaman yang serius buat demokrasi Pancasila. Loh, kalian pasti mikir nih, kok bisa? Ya bisa. Angger ana wong kritik sithik, ana wong tidak setuju kebijakan negara atau pemerintah, langsung dituding tersangkut dugaan korupsi. Lho piye, Cak? Lha sebelum sidang apapun yang dimiliki dirampas, diangkut. Kuwi durung sidang lho. Diminta oleh negara. Semua kepemilikannya disita negara. Apa ora remo ini wong iki. Tekan sak buku rekening barang lho. Nangis-nangis ngene carane itu. Nek wis ngono, kan marai trauma dan bisa membungkam para pemilik suara kritis. Ini tak sampaikan, bukan berarti Begawan nggak setuju rencana undang-undang perampasan aset. Orang ngono. Lo mau bagaimanapun, RUU perampasan aset segera disetujui. Ingat loh, benahi dulu tuh aparat penegak hukumnya, sistemnya, profesionalitasnya. Baru kita duduk bareng melanjutkan tentang rencana undang-undang ini. Ngono kuwi cara mainnya. Oh, percuma no. Kalau para penegak hukumnya ora cetok, belasah-belasah, tidak profesional. Sedangkan rencana undang-undang disahkan, woi remuk redam yang kena itu. Silakan Kompolres cari tahu gimana draftnya, apa kelemahannya, di mana bolongnya. Nek mau sekedar cepat disahkan, sehari bisa selesai itu DPR sama pemerintah langsung tok, rabung, oke. Lalu sebabnya draftnya sudah ada. Hanya, ini saya ingatkan ini. Begitu disahkan nanti, implementasi atau realisasinya tidak seperti yang diharapkan. Kaum kritis bisa makin habis. Lah nek ngono, bayangan demokrasi masa depan akan cerah atau suram. Wah, suram, beruwet. Nah ini balik lagi mengenai kepemimpinan Mbak Puan di DPR. Dia itu ketua DPR, bukan menteri loh. Bukan dirjen, bukan kepala institusi. Yang disebut ketua DPR sifatnya kolektif, kolegial. Ora iso mutuske dhewe. Setidaknya menyatukan aspirasi 8 partai di Senayan. Mbak Puan nggak bisa bertindak semaunya gue, semaunya sendiri. Asal sesuai keinginan dirinya sendiri. Atau aspirasi PDIP. Terus diketok gitu, ora iso bos. Lah nek 7 partai lain nggak setuju, yo pasrah. Maka jangan salahkan. Sebagai ketua DPR harus menanggung kesalahannya sendiri. Menyebut rencana undang-undang perampasan aset tak kunjung disahkan gegara PDIP, itu logika picik, gak paham politik. Sidik-sidik yang disalahkan partai pemenang, sidik-sidik yang disalahkan PDIP, akhirnya merembet menyalahkan Mbak Puan. Lo meski sebagai partai dengan kursi DPR terbanyak, nek voting dengan pendukung pemerintah, yo PDIP kalah no. Ini untuk menggambarkan, memimpin DPR itu tidak semudah mimpin partai. Ini harus diingat. Sekali lagi, mimpin kementerian apalagi mimpin RT. Prinsip utama yang dipegang lembaga wakil rakyat itu musyawarah mufakat. Ora iso mutuske dhewe, Bos. Nek ada perdebatan pendapat antar partai, biasanya diselesaikan dengan lobby-lobby. Namun bila lobby-lobby gagal ya voting. Nek ra setuju ya wall out, metu. Bener itu. Kalau hanya PDIP saja yang setuju, 7 partai lain WO, ya keputusannya tidak dianggap sah. Karena tidak memenuhi persyaratan. Sebaliknya nek PDIP gak setuju RUU perampasan aset, lainnya setuju, kan PDIP gak bisa apa-apa. Lah ngono kok beberapa pihak terus kan nyalah ke partainya Bu Mega terus. Ya koplas gitu. Di sini mesti bisa dimengerti nih, dipahami nih.
mengarahkan dan mampu membuat 560-an anggota DPR mau dan bersatu itu tidak gampang, bos. Tidak mudah. Seperti membalikkan telapak tangan. Nek lobby-lobby politik tidak kuat, yo sia-sia, percuma. Ada operasi di luar sidang, permainan politik, deal-dealan tertentu. Oh, bubrah kabeh. Nah, pernyataan Pak Dasko yang sudah tak kutip tadi secara tidak langsung menunjukkan Gerindra akan dukung agenda politik PDIP di Senayan. Ini gambaran saya. Masalahnya, akankah partai yang lain memahami hal ini apa enggak? Paham ora? Apa mau ngelu-elu drak? Apa malah jadi termul mereka itu? Ini bukan udah loh. Apakah mereka bisa membedakan? Kapan berjuang buat suara rakyat, tapi tidak melupakan visi partainya? Loh, nampaknya usai pernyataan yang disebut tadi, reformasi akan dipimpin Ketua DPR. Kita tunggu saja. Apakah pernyataan Pak Dasko benar-benar hebat? Siapa yang kemudian bereaksi cukup keras? Membikin situasi Senayan semakin tidak kondusif. Ya itu yang harus kita awasi. Gampang toh ya. Oke lah, jangan salah paham, yang penting salam begawan, salam ngompol. Dadah.